Selamat malam semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan Alexandra Melinda 1342409, Benediktus Daren Wirjanata 1342460, dan juga Olga Alexia Herianto 1342479 akan mempresentasikan mengenai OPC yang telah kami buat pada tugas 5 kali ini dengan subjek kacamata. Dalam membuat kacamata, kami membuat 4 part, yaitu yang pertama ada frame depan yang terbuat dari plastik berjenis TR90. Frame depan ini merupakan komponen utama yang berfungsi sebagai rangka bagian depan dalam kacamata itu sendiri. Pada tahap awal, terdapat inspeksi berupa pengukuran awal sebanyak 60 detik, kemudian dilanjutkan tahap injection molding selama 120 detik yang sudah mencakup penutupan cetakan, injeksi, penahanan, pendinginan, dan juga pembukaan cetakan untuk mengeluarkan produk. Injection molding digunakan dibandingkan CNC milling karena frame depan memiliki bentuk yang kompleks, dimensi presisi, dan juga bisa diproduksi dalam jumlah yang banyak. Kemudian, tahap berikutnya adalah pemangkasan sisa material atau trimming selama 10 detik. Kemudian ada pemolesan permukaan bingkai selama 60 detik. Kemudian ada pelapisan cat selama 195 detik yang sudah masuk dalam tahap pendinginan juga. Selanjutnya beralih ke part kedua yang kami buat di sini, yaitu ada tangkai, baik tangkai kiri maupun tangkai kanan, yang juga bisa disebut sebagai penyangga kacamata itu sendiri. Untuk bahannya sama, yaitu plastik TR90 dalam bentuk pelet, dan yang pertama dilakukan ada pengukuran awal selama 60 detik, dan kemudian dilanjutkan dengan injection molding selama 80 detik, yang tahapannya juga sudah termasuk seperti yang sudah disebutkan pada part sebelumnya. Pada bagian ini, injection molding dipilih sebagai proses permesinan kami karena injection molding lebih efektif jika dibandingkan dengan CNC milling, khususnya untuk produksi massal secara cepat. Kemudian ada pemangkasan ataupun trimming selama 10 detik, dilanjutkan dengan pemolesan permukaan selama 60 detik. Dan yang terakhir ada pelapisan dengan cat juga selama 160 detik. Perbedaan waktu seperti pada injection molding dan juga lapisan cat yang lebih singkat dibandingkan dengan frame depan adalah karena tangkai ini memiliki bentuk yang lebih sederhana dan tidak sekompleks jika dibandingkan dengan frame depan. Nah, selanjutnya part yang ketiga yaitu adalah baut. Pada part baut ini sendiri, material dasar itu berupa stainless steel, dan untuk yang inspeksi itu pertama ada pengukuran awal selama 60 detik, dan dilanjutkan dengan cold heading mikro untuk pembentukan kepala baut selama 2 detik. Nah, perlu dicatat juga bahwa khususnya pada baut dan yang lainnya ini, waktu yang kami gunakan itu waktu mass production dan untuk 1 kali cycle time kurang lebih untuk baut. Kenapa kami memilih cold heading untuk baut dibandingkan dengan permesinan seperti mungkin CNC turning? Hal ini karena kan cold heading membutuhkan waktu yang jauh lebih singkat khususnya untuk produksi massal. Begitu pula dengan thread rolling micro untuk pembentukan ulir selama 3 detik dan tidak digunakan proses thread cutting karena waktu itu akan memakan waktu yang lebih lama. Kemudian digunakan micro milling untuk slot, dan ada juga mechanical deburring di mana ini membuang sisa-sisa material yang tidak diperlukan. Dan yang terakhir ada pemolesan permukaan baut. Untuk proses selanjutnya adalah pembuatan lensa yang diawali dengan penggunaan material utama yang berupa plastik polikarbonat yang kami pilih karena sifatnya yang ringan, tahan akan benturan, serta memiliki kejernihan optik yang baik, sehingga mudah dibentuk melalui proses manufaktur. Lalu untuk tahapan pertama yang kami lakukan adalah inspeksi atau pengecekan yang bertujuan untuk memastikan kalau misalnya polikarbonat ini berada dalam kondisi yang layak produksi, baik dari segi dimensi awal maupun dari kemungkinan adanya cacat material seperti retakan. Nah, setelah material dilakukan inspeksi dan memenuhi spesifikasi, proses dilanjutkan ke tahapan pencetakan injeksi selama 120 detik atau injection molding, di mana polikarbonat ini dipanaskan hingga mencapai kondisi cair, lalu diinjeksi ke dalam cetakan lensa untuk membentuk geometri dasar lensa kiri dan juga kanan.
Hasil dari proses ini itu masih berupa lensa setengah jadi dengan permukaan dan kelengkungan yang belum memenuhi standar. Maka dari itu, lensa kemudian diproses lagi melalui tahap grinding selama 45 detik untuk membentuk kelengkungan dan cekung atau cembung sesuai dengan kebutuhan optik, serta menghilangkan kelebihan material dari hasil pencetakan. Selanjutnya adalah pemolesan permukaan lensa yang dilakukan selama 80 detik yang bertujuan untuk menghaluskan permukaan, menghilangkan berbagai goresan akibat proses grinding, serta meningkatkan tingkat kejernihan dan transparansi lensa. Untuk tahap selanjutnya itu ada pemotongan tepi lensa yang dilakukan selama 25 detik. Ini dilakukan agar ukuran dan juga bentuk dari tepi lensa sesuai dengan desain dan dimensi frame kacamata biar nanti bisa dicocokkan dan terpasang dengan baik pada proses perakitan. Setelah bentuk dan ukuran lensa sesuai, maka lensa kemudian melalui proses pelapisan atau coating dengan waktu yaitu sekitar 210 detik. Proses ini bertujuan untuk memberikan lapisan yang fungsional pada permukaan lensa, seperti lapisan anti gores atau perlindungan terhadap sinar ultraviolet dan lain sebagainya. Tahap terakhir dalam alur pembuatan lensa adalah inspeksi akhir yang dilakukan selama 60 detik, di mana lensa ini akan diperiksa secara menyeluruh yang meliputi kejernihan optik, lalu kesesuaian dimensi, kualitas lapisan coating, serta kekuatan lensa. Hanya lensa yang memenuhi seluruh standar kualitas ini yang kemudian akan dilanjutkan ke tahap perakitan dengan frame kacamata, sehingga akhirnya menyatu menjadi satu kacamata yang utuh. Yang terakhir adalah proses penyetokan. Sekian penjelasan mengenai OPC atau Operation Process Chart dari kelompok kami. Terima kasih telah mendengarkan.